Mali adalah salah satu negara yang punya sejarah panjang di benua Afrika. Dulunya, Kekaisaran Mali sangat berjaya dan menjadi salah satu kekaisaran terkaya di dunia. Tetapi di masa sekarang, Mali adalah salah satu negara tertinggal dan termiskin di dunia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang negara Mali, mulai dari kondisi geografis, perjalanan sejarah, hingga kehidupan penduduknya. Bendera Mali terdiri dari 3 garis vertikal dengan warna hijau, kuning, dan juga merah. Warna hijau pada bendera melambangkan kekayaan alam Mali. Warna kuning melambangkan kekayaan, terutama dari emas yang banyak ditemukan di Mali. Dan warna merah melambangkan pengorbanan dan darah para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan. Secara geografis, Mali adalah negara terkurung daratan yang berada di Afrika Barat. Mali berbatasan dengan 7 negara, seperti dengan Aljazair di utara, Niger di timur, Senegal dan Mauritania di barat, dan di selatan dengan Burkina Faso, Pantai Gading, dan Guinea. Mali memiliki total luas wilayah sekitar 1.240.000 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-8 di Afrika. Mali menganut sistem pemerintahan republik semi-presidensial. Artinya, negara ini memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Tetapi, sejak beberapa tahun terakhir, Mali telah mengalami beberapa kali kudeta militer sehingga pemerintahan sering berubah dan tidak stabil. Dan saat ini pun Mali masih diperintah oleh junta militer. Mali beribu kota di Bamako, yang merupakan kota terbesar di negara tersebut. Terletak di tepi sungai Niger, kota Bamako sangat penting bagi kehidupan dan perdagangan di Mali. Bamako adalah pusat pemerintahan, ekonomi, dan juga pendidikan di Mali. Timbuktu adalah kota bersejarah Mali yang cukup terkenal. Kota ini sangat terkenal sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan Islam di benua Afrika. Di kota ini terdapat perpustakaan kuno dan masjid dari lumpur seperti Masjid Djingureber. Berbicara tentang masjid yang terbuat dari lumpur, Masjid Agung Djenne adalah yang paling terkenal. Masjid Agung Djenne di Mali merupakan bangunan lumpur terbesar di dunia dan juga menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Masjid ini terletak di kota Djenne yang merupakan kota tua dan sangat penting dalam sejarah Islam dan perdagangan di wilayah Trans-Sahara. Secara fisik geografis, Mali terbagi menjadi 3 zona utama berdasarkan kondisi alam. Bagian utara terdiri dari Gurun Sahara, dengan wilayah yang sangat panas, kering, dan juga jarang dihuni. Wilayah ini sangat tandus dan berpasir dengan suhu yang sangat panas. Di bagian tengah Mali adalah bagian dari sabuk transisi, di mana terdapat dataran rendah yang dilewati oleh Sungai Niger dan Sungai Bani. Sungai Niger sangat penting karena menyediakan air untuk irigasi, transportasi, perikanan, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di wilayah tengah dan wilayah selatan. Sementara itu, bagian selatan Mali memiliki curah hujan yang lebih tinggi, vegetasi lebih lebat, dan tanah yang sangat cocok untuk bertani dan beternak. Daerah ini merupakan wilayah yang paling hijau dan paling padat penduduknya. Mali menghadapi berbagai masalah lingkungan serius yang berdampak besar terhadap kehidupan penduduknya. Salah satu masalah terbesar adalah penggurunan, yaitu proses meluasnya gurun ke wilayah yang sebelumnya subur. Akibatnya, tanah menjadi tandus dan tidak bisa lagi digunakan untuk bertani ataupun beternak.
Dengan kondisi fisik seperti ini, kehidupan masyarakat Mali sangat bergantung pada alam, terutama keberadaan air dari Sungai Niger. Berkat keberadaan Sungai Niger, Mali telah menjadi tempat berkembangnya berbagai peradaban di benua Afrika. Dan berbicara tentang peradaban, bagaimana sih tentang sejarah negara Mali? Dalam sejarahnya, Kerajaan Ghana adalah kerajaan paling awal di wilayah Mali. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian selatan dari negara Mali dan bagian dari negara Mauritania. Wilayah kerajaan Ghana bukan berada di lokasi Ghana modern saat ini, meskipun namanya sama. Kerajaan Ghana saat itu dikenal sebagai kerajaan kaya karena perdagangan emas dan juga garam. Sekitar abad ke-13, kerajaan Mali didirikan oleh Sundiata Keita setelah mengalahkan kerajaan Ghana pada pertempuran Kirina. Masa keemasan kerajaan Mali terjadi di bawah pemerintahan Mansa Musa, yang terkenal sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarah dunia. Mansa Musa melakukan perjalanan haji ke kota Mekah sambil menyebarkan agama Islam serta memperkenalkan Mali ke dunia luar. Pada masa tersebut, kota Timbuktu dan Gao menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan di Kekaisaran Mali. Setelah kerajaan Mali runtuh, kerajaan Songhai menguasai wilayah Mali sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16. Pada akhir abad ke-19, wilayah Mali ditaklukkan oleh Prancis dan kemudian menjadi bagian dari koloni Afrika Barat Prancis. Di masa penjajahan Prancis, rakyat Mali mengalami eksploitasi ekonomi dan juga kehilangan kedaulatan. Oleh karena itu, rakyat Mali mengumpulkan kekuatan untuk mendapatkan kedaulatannya kembali. Seperti yang terjadi pada tahun 1959, di mana Mali bersatu dengan Senegal untuk membentuk Federasi Mali. Tetapi federasi ini hanya bertahan selama 1 tahun karena pada 20 Juni 1960, Mali merdeka sepenuhnya dari Prancis. Presiden pertama Mali sejak merdeka adalah Modibo Keïta, yang saat itu mengusung ideologi sosialis. Tetapi Modibo Keïta harus tersingkir karena kudeta militer tahun 1968. Sejak saat itu, Mali mengalami beberapa periode pemerintahan militer dan otoriter. Pada tahun 2012, Mali menghadapi krisis politik dan keamanan akibat pemberontakan dari kelompok Tuareg. Intervensi internasional termasuk dari PBB dan Prancis telah dilakukan untuk menstabilkan situasi. Namun hingga saat ini, Mali masih menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan, stabilitas politik, dan juga pembangunan ekonomi. Jadi, bagaimana dengan kondisi penduduk dan ekonomi dari negara Mali? Jumlah penduduk Mali pada tahun 2025 adalah 25.169.000 jiwa. Lebih dari 90% penduduk Mali tinggal di bagian selatan negara tersebut, terutama di ibu kota Bamako yang berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa. Hanya 44% penduduk Mali yang tinggal di perkotaan, karena kebanyakan dari penduduknya tinggal di wilayah pedesaan. Penduduk Mali terdiri dari berbagai kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah negara. Bambara adalah etnis terbesar yang mencakup sekitar 30–35% dari populasi, yang terutama tinggal di bagian tengah dan selatan negara Mali. Terdapat juga etnis Fulani yang merupakan etnis pengembala nomaden yang tersebar di seluruh negara Mali. Tetapi kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah pusat dan utara negara Mali. Di utara Mali ada etnis Tuareg yang merupakan etnis berbahasa Berber yang tinggal di wilayah Gurun Sahara. Mereka dikenal sebagai pengembala tangguh di wilayah padang pasir. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi di Mali, yang merupakan warisan dari masa penjajahan Prancis. Bahasa Prancis digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga media formal.
Bambara adalah bahasa lokal yang paling banyak digunakan dengan sekitar 80% dari penduduk menggunakannya. Sekitar 90–95% dari penduduk Mali menganut agama Islam, yang mayoritas bermazhab Islam Sunni. Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Mali. Kepercayaan tradisional Afrika masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan juga di antara suku-suku seperti suku Dogon. Kristen adalah agama minoritas di Mali yang biasanya dianut oleh penduduk di kota-kota besar seperti Bamako. Meskipun mayoritas Muslim, masyarakat Mali dikenal memiliki tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi. Penduduk Muslim dan non-Muslim hidup saling berdampingan secara damai selama berabad-abad. Banyak perayaan keagamaan di Mali yang telah bercampur dengan budaya lokal dan menghasilkan tradisi yang unik dan juga berwarna. Dari seni arsitektur, masjid dari lumpur di Mali merupakan perpaduan unik antara Islam dan budaya lokal. Struktur bangunan dari lumpur membantu menjaga suhu tetap sejuk di iklim panas gurun, yang dimana hal ini sangat cocok dengan kondisi geografis Mali. Bentuk masjid mencerminkan penyesuaian Islam dengan tradisi lokal. Ajaran agama diterima tanpa harus menghapus gaya hidup atau teknik bangunan tradisional. Jika kita berbicara tentang perekonomian negara Mali, Mali termasuk dalam kategori negara berkembang dengan pendapatan rendah. Pada tahun 2023, PDB per kapita Mali adalah $869, yang dimana PDB per kapita ini sangat rendah yang mencerminkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan ketimpangan sosial di negara Mali. Secara garis besar, perekonomian Mali didukung oleh beberapa sektor utama. Pertanian adalah sektor ekonomi penting di Mali yang telah menyumbang sekitar 40% dari PDB dan 70% dari tenaga kerja. Beberapa komoditas utama yang dihasilkan seperti kacang tanah, kapas, padi, sorghum, dan juga jagung. Mali sangat kaya akan hasil tambang dengan pertambangan yang menyumbang sekitar 10–15% dari PDB. Emas adalah ekspor utama Mali dan menjadikannya salah satu produsen emas terbesar di Afrika. Mali juga memiliki potensi hasil tambang lain yang belum digali seperti fosfat, garam, dan juga litium. Meskipun Mali kaya akan sumber daya alam, tetapi negara ini sangat miskin. Ada beberapa alasan kenapa Mali sangat miskin. Salah satunya adalah ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Mali mengekspor emas, kapas, dan ternak, tetapi sebagian besar dalam bentuk mentah, tanpa proses lanjutan sehingga harga jual menjadi sangat murah. Banyak sumber daya alam di Mali, terutama tambang emas, dikuasai oleh perusahaan multinasional, yang kemudian menyebabkan sedikit pendapatan masuk ke pemerintah, dan penduduk lokal tidak ikut mendapatkan manfaat langsung. Dan ditambah lagi adanya korupsi memperburuk distribusi hasil tambang. Jadi, meskipun kaya tambang, tetapi masyarakat di sekitar tambang tersebut tetap miskin. Masalah lain datang dari ketidakstabilan politik dan keamanan di Mali, terutama karena seringnya kudeta dan konflik internal. Akibatnya, banyak investor asing yang enggan menanam modal jangka panjang di negara Mali, sehingga menghambat pembangunan ekonomi di sana. Jadi, Mali bukan miskin karena tidak punya kekayaan, tetapi karena kekayaan itu tidak dikelola secara adil dan efisien. Secara keseluruhan, Mali adalah warisan dari majunya peradaban Afrika zaman dulu, yang kini telah menghadapi tantangan kemiskinan. Jika Mali mampu berbenah dan mengatasi berbagai masalah tersebut, bukan tidak mungkin Mali akan kembali berjaya. Jadi sekian pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Mali, dan semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video, and see ya!